Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Sherlita Presenter IAI dalam Info Jatim edisi 17 Agustus 2024. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, penjabat Gubernur Jawa Timur Adhi Karyono meresmikan operasional bus Trans Jatim Koridor 4 di Kabupaten Lamongan. Pemprov Jatim menyerahkan bantuan kepada para janda perintis kemerdekaan, ahli waris keluarga pahlawan nasional, penyandang disabilitas, dan lansia. Jelang hari ulang tahun RI yang ke-79, Pemprov Jatim gelar doa dan zikir bersama. Dari studio Diskominfo Jatim, inilah info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info komunikasi. Sobat Jatim, Jawa Timur mengirimkan 2 komunitas informasi masyarakat atau KIM terbaiknya, yakni KIM Gerabah Kota Malang dan KIM Tirto Gumitir Jember dalam ajang festival dan kompetisi KIM Nasional 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 9-11 Agustus 2024. Kedua KIM tersebut merupakan KIM terbaik dari 33 KIM di 11 kabupaten dan kota yang mengikuti seleksi di tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Jatim. Di tingkat nasional, 2 KIM perwakilan Jatim juga telah tampil mempresentasikan profil dan inovasi di ajang festival yang dilaksanakan di Anjungan City of Makassar, Pantai Losari Makassar, Jumat 9 Agustus 2024. Berikut liputannya. Jawa Timur mengirimkan 2 komunitas informasi masyarakat atau KIM terbaiknya, yakni KIM Gerabah Kota Malang dan KIM Tirto Gumitir Jember dalam ajang festival dan kompetisi KIM Nasional 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 9 hingga 11 Agustus 2024. Kedua KIM tersebut merupakan KIM terbaik dari 33 KIM di 11 kabupaten kota yang mengikuti seleksi di tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Jatim. Di tingkat nasional, 2 KIM perwakilan Jatim juga telah tampil mempresentasikan profil dan inovasi di ajang festival yang dilaksanakan di Anjungan City of Makassar, Pantai Losari, Makassar, Jumat 9 Agustus 2024. KIM Gerabah Kota Malang dipresentasikan oleh Rudi Kurniawan. Sementara itu, KIM Tirto Gumitir Jember dipresentasikan oleh Muhammad Ilham. Dari Kota Makassar, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info transportasi. Memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, Pemprov Jawa Timur secara resmi meresmikan operasional bus Trans Jatim Koridor 4 dari Terminal Bunder di Gresik ke Pelabuhan Paciran di Lamongan dan pengoperasian Trans Jatim Luxury. Operasional bus Trans Jatim ini diharapkan dapat memberikan kemudahan transportasi bagi masyarakat, terutama di wilayah aglomerasi Gerbang Kertasusila, kata PJ Gubernur Jatim, Adhi Karyono dalam sambutan peresmian saat di alun-alun Kabupaten Lamongan. Bus Trans Jatim buka koridor 4, pakai nama Joko Tingkir. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur resmi meluncurkan rute bus koridor 4 untuk layanan bus Trans Jatim. Perluasan layanan ini melengkapi trayek yang sudah ada sebelumnya yakni Koridor I, Koridor 2 dan Koridor 3. Bus yang melayani rute Koridor 4 ini diberi nama Joko Tingkir, tokoh bersejarah bagi masyarakat Lamongan. Rute yang dilayani oleh bus Joko Tingkir adalah rute Gresik, Terminal Bunder, Lamongan, Terminal Paciran, atau sebaliknya. Harga tiket bus ini dibanderol Rp5.000 untuk umum dan Rp2.500 untuk pelajar. Pembayaran bus ini bisa tunai atau non-tunai. Layanan transportasi umum trayek baru ini terdiri dari 15 unit medium bus. Kemudian ada 39 titik halte untuk penumpang naik atau turun bus. Bus ini beroperasi setiap hari pukul 08.00 21.00 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info sosial. Bertempat di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rabu 14 Agustus 2024 menyerahkan bantuan kepada para janda perintis kemerdekaan, ahli waris keluarga pahlawan nasional, penyandang disabilitas, dan lansia. Penyerahan bantuan senilai 2,5 juta per orang ini dilakukan PJ Gubernur Jawa Timur Adhi Karyono sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas jasa mereka kepada negara. Bantuan ini diberikan dalam bentuk souvenir, sembako, tali asi, serta alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia. Syahrini pakai maskara hitam. Mata terbelalak meririk karena kelilipan.
Pak Adi memang paling perhatian kepada para janda perintis kemerdekaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Gubernur Jawa Timur, Adhi Karyono menyerahkan bantuan kepada para janda perintis kemerdekaan, ahli waris keluarga pahlawan nasional, penyandang disabilitas, dan lansia, di halaman Gedung Negara Geraha di Surabaya, Rabu 14 Agustus 2024. Penyerahan bantuan senilai Rp2,5 juta per orang ini sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas jasa mereka kepada negara. Bantuan ini diberikan dalam bentuk souvenir, sembako, tali asih, serta alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia. Pada kesempatan tersebut, Adhi Karyono menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk perhatian dan penghargaan dari pemerintah kepada mereka yang telah berjasa memperjuangkan kemerdekaan. Pemberian bantuan ini disalurkan melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK dan Tagana. Sebanyak 3 perintis kemerdekaan, 87 janda perintis kemerdekaan, 30 ahli waris keluarga pahlawan nasional menerima bantuan tersebut. Selain itu, sekitar 560 penyandang disabilitas dan lansia juga menerima alat bantu mobilitas seperti kursi roda, walker dan alat bantu dengar. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info olahraga. Lebih dari 900 aparatur sipil negara dan karyawan BUMD mengikut Lomba Pekan Olahraga ASN untuk cabang olahraga tradisional, yang digelar Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dispora, Jatim di lapangan Bogowonto, Surabaya 13-15 Agustus. Sebanyak 3 cabang otret yang dilombakan, yakni tarik tambang yang diikuti peserta putra, hadang dan sumpitan oleh peserta putri. Berikut keseruannya. Lebih dari 900 aparatur sipil negara, ASN dan karyawan badan usaha milik daerah, BUMD mengikut Lomba Pekan Olahraga ASN untuk cabang olahraga tradisional yang digelar Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur di lapangan Bogowonto, Surabaya 13-15 Agustus 2024. Sebanyak 3 cabang olahraga tradisional yang dilombakan, yaitu tarik tambang yang diikuti peserta putra, hadang dan sumpitan peserta putri. Saat membuka Pekan Olahraga ASN di kantor Gubernur Jatim, Kamis, 8 Agustus lalu, PJ Gubernur Jatim Adhi Karyono mengatakan bahwa selain untuk menyambut HUT ke-79 Republik Indonesia, Pekan Olahraga ASN ini dilaksanakan sebagai ajang solidaritas antar pegawai. Ia berharap acara ini akan memotivasi ASN sehingga akan berdampak pada kinerja yang semakin baik. Kami betul-betul ingin memberikan dampak bahwa Pekan Olahraga ini adalah dari kita, untuk kita. Ini juga membawa pesan kebugaran dan kita ingin mereka merasakan bahagia menjelang hari kemerdekaan ini, katanya. Pekan Olahraga ini sekaligus hadiah untuk ASN yang turut berkontribusi pada pembangunan daerah. Dirinya bangga, karena sejauh ini Jatim selalu meraih berbagai prestasi. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Jalur alternatif Cangar yang menghubungkan ke Kota Batu memang dikenal dengan pesona keindahan alamnya. Selain itu, jalur ini sering dipergunakan oleh banyak orang jika jalur utama Surabaya menuju Malang mengalami kemacetan yang padat. Namun perlu diingat bahwa jalur Cangar adalah jalur lintas pegunungan dengan kontur jalan yang naik dan turun serta berkelok-kelok. Terdapat beberapa turunan dan kelokan tajam, sehingga bagi masyarakat yang berniat melalui jalur alternatif menuju Kota Batu dan Malang ini, transportasi yang digunakan harus benar-benar diperhatikan, baik kendaraan pribadi roda 4 atau kendaraan roda 2.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melewati jalur ini. Tips pertama, berhati-hatilah jika menggunakan kendaraan matic di jalur ini. Pastikan kampas rem Anda aman dan kondisinya masih tebal. Tips kedua, kendalikan kecepatan Anda saat melintasi turunan tajam dan gunakan rem secara bergantian untuk pengendara motor matic. Tips ketiga, lengkapi diri Anda dengan perlengkapan keselamatan atau safety riding, helm, jaket, sarung tangan, dan sepatu yang sesuai untuk melindungi diri dari potensi bahaya di jalur ini. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama dalam setiap perjalanan. Jalur Cangar bukan hanya tentang perjalanan dan keindahan, tapi juga tentang keselamatan. Jaga kondisi kendaraan akan menciptakan perjalanan lebih aman. Jalan jalur Pacet Batu merupakan jalur yang memiliki tanjakan dan turunan yang curam sehingga rawan terjadi kecelakaan. Kepada masyarakat yang melintasi jalur tersebut agar selalu waspada dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa berupaya untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan Pacet Mojokerto, Kota Batu via Cangar sebagai antisipasi terhadap tingginya volume kendaraan selama masa liburan. Kepada masyarakat yang hendak berwisata ke Batu agar senantiasa menjaga keselamatan, hindari kecepatan tinggi dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Mari kita jaga keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita. Ayo, jaga diri Anda dan orang lain di jalur Cangar. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Kabupaten Bondowoso kembali mencatatkan sejarah. Kali ini ribuan masyarakat yang terdiri atas berbagai kalangan memadati Kawah Wurung di Kecamatan Ijen dengan mengibarkan bendera merah putih. Kegiatan ini sebagai bentuk kecintaan kepada Indonesia serta sebagai refleksi perjuangan para pahlawan. Berikut kita simak keseruannya. Kabupaten Bondowoso kembali mencatatkan sejarah. Kali ini, ribuan masyarakat yang terdiri atas berbagai kalangan memadati Kawah Wurung di Kecamatan Ijen dengan mengibarkan bendera merah putih. Hal itu sebagai bentuk kecintaan kepada Indonesia serta sebagai refleksi perjuangan para pahlawan. PJ Bupati Bondowoso Muhammad Hadi Wawan Guntoro mengatakan, dirinya mewakili pemerintah merasa bangga dengan antusiasme masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Peringatan Indonesia Merdeka yang ke-79 tahun, ini kebahagiaan kita bersama. Ini menjadi momentum yang wajib kita kenang dan dilestarikan, ungkapnya. Berbagai kalangan turut hadir dalam acara tersebut, mulai dari organisasi masyarakat, siswa SD hingga SMA dan mahasiswa. Bahkan masyarakat dengan antusias memeriahkan pengibaran bendera merah putih tersebut. Tercatat sebanyak 3.000 lebih masyarakat memadati Kawah Wurung dengan membawa bendera merah putih. Penampakan wajah wisata andalan Bondowoso itu semakin gagah dengan hiasan kibaran bendera merah putih. Tentunya kami sangat bangga dan diharapkan bisa membangkitkan semangat persatuan dan gotong royong, ujarnya. Hadi Gunawan menambahkan, dirinya bangga dengan potensi kekayaan alam yang ada di Bondowoso. Kawasan dengan sebutan Kaldera Ijen itu tentu dapat memanjakan mata setiap orang yang datang. Apalagi momentum pengibaran bendera merah putih dilakukan di Kawah Wurung. Karena memang salah satu destinasi wisata andalan Bondowoso, bebernya. Dari Bondowoso, tim Info Jatim melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar doa dan zikir bersama di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Kamis malam 15 Agustus 2024. Kegiatan doa dan zikir tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang digelar Pemprov Jatim dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun RI yang ke-79. Tampak PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono bersama jajaran Forkopimda hadir dalam kegiatan tersebut. Memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan zikir dan doa kebangsaan di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, pada Kamis malam, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Acara tersebut dihadiri oleh PJ Gubernur Jatim, Adi Karyono, beserta jajaran pejabat provinsi,
Hadir pula tokoh agama, masyarakat, dan para undangan lainnya. Dalam sambutannya, PJ Gubernur Adi Karyono menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat kemerdekaan yang telah diraih Indonesia. Menurutnya kemerdekaan ini diraih dengan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa dari para pahlawan. Ia pun mengajak para kepala perangkat daerah yang hadir untuk mengisi kemerdekaan ini dengan memberikan sumbangsi inovasi terbaik dalam pembangunan. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan zikir dan doa yang dipimpin oleh Ustadz Haji Ahmad Muzaki Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengukuhkan anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Jatim tahun 2024 di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Kamis 16 Agustus 2024 sore, anggota Paskibraka tersebut merupakan putra-putri daerah dari perwakilan 38 daerah kabupaten kota di Jatim. Mereka akan bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 di halaman Gedung Negara Gerahadi. Penjabat PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengukuhkan 64 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Jatim tahun 2024 di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Jumat sore. Dalam sambutannya, Adi berpesan kepada para anggota Paskibraka untuk menghayati dan mempedomani nilai-nilai Pancasila sesuai dengan ikrar yang telah diucapkan. Menurutnya, peran seluruh anggota Paskibraka sebagai agen untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan masyarakat. Adi juga mengucapkan selamat atas pengukuhan seluruh anggota Paskibraka yang telah diberikan amanah dan kehormatan pada momen spesial ini. Ia menyebut jika tugas Paskibraka mempunyai tanggung jawab besar. Kami ucapkan selamat, sukses kepada anggota Paskibraka yang tadi sudah disebutkan. Inilah putra-putri terbaik Jawa Timur yang akan membawa tanggung jawab berat, ya, mengibarkan bendera merah putih di peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dia meminta anggota Paskibraka Jatim mempertanggungjawabkan kepercayaan dan kehormatan, serta laksanakan tugas sebaik-baiknya karena tidak semua orang mendapat kesempatan mengemban misi yang mulia ini. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Sherlita Presenter IAI pamit undur diri dari hadapan Anda. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Sampai jumpa, salam optimis Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.